Halo guys, David sini dan ini adalah Poco X3 NFC. Yup, HP ini nambahin kata NFC di namanya. Biar orang nggak nanya lagi, Bang, HP-nya punya NFC nggak? Udah langsung kejawab dari namanya. Lumayan ngurangin pertanyaan calon pembeli lah. Tapi Anda jangan terkecoh sama namanya juga ya. Jangan kirain kalau nih HP cuma menang soal NFC-nya doang. Xiaomi cuma bangga-banggain itu doang sampai ditempel di namanya. Enggak, justru NFC itu cuma jadi bagian yang secuil doang kalau dibandingin sama spek plus fitur lain yang ditawarin Poco X3 NFC ini. Coba Anda perhatiin ya, Poco X3 NFC chipset yang dipakai adalah Snapdragon 732G. Versi Snapdragon yang levelnya sedikit di atas Snapdragon 730G yang dulu sering dipakai di HP-HP kelas 6-7 jutaan. Kalau 732G dia punya clock speed yang sedikit lebih kenceng. Terus nih HP ngebawa layar yang ukurannya 6,67 inci IPS Full HD yang refresh rate-nya itu 120 Hz dengan touch sampling 240 Hz. Baterainya 5160 mAh dengan fast charging 33 Watt. Kamera utamanya punya resolusi 64 megapiksel dengan sensor Sony IMX682. Coba tebak harganya buat yang belum tahu. 5 juta? 4 juta? Jawabannya 3.099.000 doang buat varian RAM 6GB dan internalnya 64GB. Terus 3,499 juta buat RAM 8GB dan internal 128GB. Kombinasi spek dan harga kayak gini lumayan bikin bubar pasar kelas menengah sih. Buat Anda yang nyari HP kelas menengah yang harganya 3-5 jutaan dengan spek yang value-nya paling bagus, saya bisa dengan yakin bilang kalau Poco X3 NFC ini pilihan yang paling bagus. Sebelum ada Poco X3 NFC ini, yang paling ngedeketin juga HP dari Xiaomi sih, itu Redmi Note 9 Pro. Di review Redmi Note 9 Pro saya udah bikin judul kayak gini, dan Anda juga udah lihat judul dari video ini kayak gimana. Entah apa yang dipikirin Xiaomi pas ngebikin nih HP, bener-bener disikat semua, termasuk HP mereka sendiri. Buat Anda yang udah nggak sabar buat ngeliat performa Genshin Impact-nya kayak gini, Poco X3 NFC bisa ngejalanin game berat di settingan grafis medium dan frame rate 30 fps dengan stabil. Saya mainin game ini selama sejam pun tetap aman, nggak ada kerasa nge-lag, betah. Suhu bodinya pun enak buat dipegang lama-lama, mungkin karena Poco X3 NFC udah pakai sistem Liquid Cool 1.0 Plus buat bantu ngedinginin mesin di dalamnya. Kalau buat main game PUBG M, Poco X3 NFC juga stabil banget, bisa kita mainin di settingan maksimal, itu Smooth Ultra atau HD High. Belum bisa ekstrim karena belum di-unlock. Harusnya kalau di-unlock tetap nyantai aja sih chipsetnya, sementara buat yang doyan main ML, mode high frame rate-nya udah nyala, aman. Daya tahan baterai ini juga siap buat dipakai ngapain pun. Dengan kapasitas segede 5160 mAh, sebenarnya baterai ini HP kuat buat dipakai normal selama 2 hari. Screen on time-nya bisa tembus 9-10 jam. Tapi saya rasa setengah lebih orang yang beli HP ini kayaknya bakal pakai buat main ya. Kalau buat itu seharian masih cukup lah. Kayak buat main Genshin Impact, pas saya mainin selama 1 jam, baterainya ngurang 18% aja. Jadi kalau main non-stop mungkin dapatnya bisa sampai 5 jam lebih. Kayaknya cukup ya 5 jam sehari buat main game, atau itu malah jam terbang buat pemula doang. Kalau daya tahan kayak gitu masih belum cukup, kecepatan ngecas si Poco X3 NFC juga termasuk ngebut. Sekitar 70 menitan udah bisa ngisi baterai HP ini dari 0 sampai penuh. Ngisi setengah jam aja udah dapat 50% berkat charger 33 wattnya. Udah termasuk di paket penjualan juga, nggak ada yang dikurangin. Terus bagian yang nggak dikurangin lagi dari Poco X3 NFC ini ada di layarnya. Ukurannya lumayan jumbo, 6,67 inci. Resolusinya Full HD+, panel IPS, dukung HDR10, kacanya Corning Gorilla Glass 5, dan yang paling menarik perhatian, refresh rate 120 Hz. Sekali lagi, harganya nih 3 juta dan nggak ada HP 3 juta lain yang punya layar sekencang ini. Saya cuma punya satu catatan aja soal refresh rate di Poco X3 NFC. Kalau misalnya kita aktifin mode 120 Hz-nya, layarnya itu nggak bakal kekunci terus di 120 Hz. Tapi kadang bakal lebih lambat tergantung aplikasi apa yang kita pakai. Bakal balik ke 60 Hz. Kayak main game gitu. Kalau memang dari awal nggak 120 Hz kan percuma HP-nya aktifin. Terus kalau tampilan lagi idle, mode 120 Hz-nya juga nggak jalan biar bisa lebih hemat baterai. Jadi bisa dibilang
kalau kita aktifin mode yang 120 Hz itu kita lagi aktifin mode variable refresh rate yang bakal naik turun. Bagian yang juga nggak dilupain oleh Poco X3 NFC sebagai bagian dari Xiaomi, nih HP juga pastinya dilengkapin banyak fitur di berbagai sisi HP. Di bagian bawah kita bisa nemuin headphone jack, terus ada port USB Type-C, mikrofon, dan speaker. Di sebelah kanan ada tombol volume plus power yang ngerangkap sebagai sensor fingerprint. Sudut sensor fingerprintnya ini kerasa lumayan kasar ya, walaupun nggak bakal sampai ngelukain kita kalau kita salah gesek, tapi tetap berasa gitu bedanya dibanding tombol yang sudutnya halus. Di bagian atas ada mikrofon plus pemancar sinar inframerah. Dan kalau kita lihat bagian sudut depannya ini ada earpiece yang ngerangkap sebagai speaker kedua. Karena nih HP udah pakai sistem stereo speaker. Ada LED notif juga yang keselip di dalamnya. Sementara di sebelah kiri ada SIM tray yang sifatnya hybrid. Terus Poco X3 NFC juga udah punya sertifikasi Wideband L1 biar bisa muter Netflix di resolusi HD. Dan dia juga diklaim bisa tahan dari percikan air dan debu. Poco X3 NFC juga sebenarnya bisa lumayan gembar-gemborin sensor yang dipakai di kamera belakangnya yang punya resolusi 64 megapiksel. Dia pakai Sony IMX682 karena sensor ini juga dipakai di HP brand lain yang harganya bisa tembus 4 juta dan mereka banggain banget gitu. Tapi di X3 NFC mereka kayak kalem-kalem aja walaupun punya. Ya mungkin karena ketutupan bagian lain yang keren juga gitu ya. Jadi ya nggak banyak yang bisa di ngomongin semua lah. Padahal ya tetap bagus-bagus aja pas kita ngambil foto di kondisi cahaya yang cukup. Warnanya kelihatan lumayan natural dan detailnya dapat. Dynamic range-nya pun bagus. Performa low LED-nya juga nggak bisa dibilang kurang sama sekali sih kalau ingat harganya. Sekali lagi ini cuma 3 juta, kayak nggak bisa protes lagi lah, udah oke. Barusan mesen makanan dari ojol, telur gulung. Enak sih, cuma rasanya kayak terlalu bersih gitu. Mungkin kebiasaan telur gulung abang-abang di sekolah gitu ya, yang minyaknya agak hitam gitu, itu kayaknya lebih enak deh. Ya, ini ya oke lah. Memang agak jarang sih ada HP yang speednya kenceng banget, terus ya semuanya itu keren banget, dan kameranya juga bisa segila itu. Kalau Poco ini levelnya lebih ke bagus aja, tapi itu pun udah cukup banget sih. Ini rekaman kamera depannya juga kelihatannya ya bening-bening aja. Jadi ya buat kamera no problem lah, sesuai sama harganya lah. Satu-satunya bagian yang bisa saya anggap biasa aja dari Poco X3 NFC ini ada di soal desainnya. Bagian belakangnya ini lumayan ngasih kesan kalau HP ini pengen tampil beda. Tulisan Poco-nya itu kelihatan lumayan gede, desain kameranya juga kelihatan nonjol. Ini ya kelihatan beda dari HP lain, cuma beda itu bukan berarti lebih bagus. Kalau HP ini biasa aja lah. Jenis material bodi yang dipakai juga biasa aja, polikarbonat yang kelihatan kayak kaca. Buat varian warnanya sendiri, yang lagi kita bahas ini namanya Cobalt Blue, dan ada satu lagi yang namanya Shadow Grey. Dan ngomong-ngomong soal biasa, ada satu lagi bagian yang kerasa biasa aja dari Poco X3 NFC. Iklannya, rasanya udah biasa banget kalau HP budget begini ada iklannya, tapi semoga ini diubah sih, cuma ya ngerti juga sih. Kesimpulannya Poco X3 NFC. Poco is back, tapi kali ini bukan datang sebagai flagship killer yang kayak kakek moyangnya dulu. Kali ini dia datang sebagai mid-range killer, di mana X3 NFC ini berhasil ngebawa spek-spek HP yang biasanya ada di HP 4-5 jutaan, tapi harganya bisa dipatok 3 juta aja. Buat kelas mid, selisih 1-2 juta itu udah gede banget.
Bagian yang kerasa kena kompromi dari X3 NFC ini pun nggak banyak, cuma bagian desain sama iklannya aja. Itu pun kalau bisa dibilang kena kompromi, karena nggak terlalu heran lah kalau HP kelas menengah itu kualitasnya ya desainnya kayak gini. Poco X3 NFC ini recommended banget buat Anda yang memang nyarinya spek banget, yang value for money-nya tinggi banget, nggak ada lawan. HP ini cuma nggak recommended buat Anda yang nggak terlalu peduli sama spek dan pengen HP yang penampilannya lebih nyantai dari si bongsor ini, yang lebih kalem, lebih elegan, nggak pengen yang segarang inilah si X3 NFC dengan body yang layar 6,67 inci, karena mungkin bakal capek sendiri megangnya. Selain itu, saya nggak kepikiran lagi sih soal siapa yang nggak cocok sama nih HP. Ya kalau fanboy merek lain sih, itu nggak usah dibilang lagi lah, dari awal nggak dihitung. Nggak mungkin kalau fanboy malah beli HP lain, kecuali bagus banget kali. Ya demikian review gadgetin buat Poco X3 NFC. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Ada nggak ya? Apa? Budget, bukan, low end killer, jadi harganya 500.000. Poco 500.000.